Kondisi keadaan gereja pada hari-hari ini kurang lebihnya sama persis seperti yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Alkitab menceritakan Yesus datang ke dalam bait suci, tapi dia mendapati ruangan yang secara khusus disediakan untuk orang-orang non-Yahudi beribadah. Ternyata tempat itu dipenuhi dengan para pedagang hewan yang sedang berjual beli dan para penukar uang. Karena ada banyak umat yang mungkin datang dari jauh, merasa lebih mudah untuk membeli hewan untuk dipersembahkan di bait suci tanpa mereka harus membawa jauh-jauh dari desa atau dari tempat tinggalnya. Prinsip jual beli yang ada tujuannya adalah untuk memudahkan umat Tuhan. Orang yang melakukan tukar-menukar uang di dalam bait suci tujuannya juga adalah untuk mempermudah umat Tuhan. Karena para imam telah membuat sebuah aturan, hanya koin khusus yang ada di dalam bait suci yang boleh dipakai untuk dipersembahkan di dalam bait suci. Hal yang seperti inilah yang saya lihat pada hari-hari ini terus bergerak merasuki gereja Tuhan dimanapun juga. Tanpa sadar, niat baik para pekerja dan hamba-hamba Tuhan yang tujuan mula-mulanya adalah untuk menolong umat, untuk melayani kebutuhan umat, ternyata justru membuka pintu selebar-lebarnya untuk roh-roh dunia bekerja di dalam gereja. Hari-hari ini saya mendapati ibadah menjadi suam, realita hadirat Tuhan menjadi jarang termanifestasi. Dan saya juga mendapati yang lebih parah adalah jemaat justru mulai berubah menjadi jemaat yang cinta diri sendiri, cinta akan uang atau bahkan cinta dunia ini. Roh cinta akan Tuhan, roh haus dan lapar akan kebenaran mulai terusir keluar dari gerejanya. Setiap kali ada hamba Tuhan yang dengan keberanian berusaha menyampaikan prinsip firman tanpa kompromi, orang semua memboikot hamba Tuhan tersebut dan berkata, wah, khotbahnya terlalu keras, khotbahnya tidak lagi bisa kita cerna dan kita terima. Tidak sedikit jemaat yang pada akhirnya hidup merasa, aku sudah ada di gereja, aku sudah terlibat dalam pelayanan, tetapi semua yang mereka lakukan tidak mereka lakukan karena mencintai Tuhan. Di akhir tahun yang lampau, saya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Ada sebuah mimpi profetis yang saya terima. Dalam mimpi tersebut saya melihat ada sebuah bangsal besar, bangsal kerajaan. Dan saya dibimbing oleh beberapa malaikat Tuhan untuk menghampiri sebuah tahta yang besar. Itulah tahta dari Yesus, Sang Raja. Ketika saya sedang bersujud, saya mendapati ada suara dari Roh Kudus yang berkata, persembahkanlah sesuatu untuk Sang Raja. Saya kemudian berpikir, oh, saya bisa mempersembahkan buah-buah pelayanan saya. Tapi Roh Kudus berkata, semua buah pelayanan itu adalah karena anugerah dari Tuhan. Semuanya berasal dari Dia. Lalu saya berpikir, oh, pengurapan, karunia-karunia roh. Roh Kudus berkata lagi, bukan, itu semua datang dari Tuhan. Persembahkanlah sesuatu yang berasal dari dalam dirimu. Lalu saya mendapati, sepertinya Roh Kudus membawa saya masuk ke dalam ruang hati saya yang terdalam. Dan ketika saya mencoba mengarahkan perhatian saya ke ruang hati saya yang terdalam itu, saya mendapati di pojok ruangan sana seperti ada sebuah benda berwarna keemasan berbentuk seperti hati. Lalu saya mendengar Roh Kudus berkata, itulah yang harus kau persembahkan. Hati yang mencintai Tuhan. Saya ambil hati tersebut. Dalam saya membawa hati yang mencintai Tuhan itu untuk saya persembahkan kepada Sang Raja, saya mendapati kondisi hati yang awalnya berwarna kekuning-kuningan tadi kemudian mulai berubah menjadi putih, dan kemudian berubah menjadi seperti cahaya yang begitu menyilaukan, dan kemudian bergerak kepada Sang Raja. Dan saya terjaga. Pada waktu saya terjaga, saya mendapati ada sebuah pesan yang begitu kuat yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Dan Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lanjut. Pastikan hanya hati yang mencintai Tuhan yang kita persembahkan kepada Sang Raja. Artinya, apapun yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita perbuat, mulai dari doa pribadi, menginjil, melayani orang lain,
atau ikut terlibat di dalam pelayanan di sebuah gereja lokal, semuanya termasuk memposisikan diri untuk menjadi seorang pengerja atau menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi seorang pendeta. Semuanya harus kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Itu sebabnya lewat media ini saya mengajak Anda untuk bisa sekali lagi mengambil keputusan bangkit di dalam roh, bangkit dalam kemarahan ilahi seperti yang Yesus lakukan ketika dia mendapati bait sucinya dipenuhi dengan berbagai macam proses orang berjual beli. Segala bentuk tukar menukar uang mulai dicungkir balikkan, disingkirkan keluar dari bait sucinya. Saya mengajak Anda, ayo kita menggulirkan sebuah kegerakan baru, yaitu gerakan Aku Cinta Tuhan. Apa tujuannya? Kita pastikan segala bentuk manifestasi roh-roh dunia yang membuat hidup jemaat menjadi orang-orang yang cinta diri sendiri, cinta akan uang, atau bahkan cinta dunia tidak akan ada lagi. Seluruh manifestasi tersebut kita usir keluar dan kita pastikan umat Tuhan sekali lagi menjadi umat yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Karena saya percaya dengan bermodalkan hati yang mencintai Tuhan, kita akan sekali lagi melihat ibadah yang kita jalani tidak lagi menjadi ibadah yang agamawi. Kita akan mendapati setiap doa yang kita naikkan bukan lagi menjadi doa yang hanya sebuah kebiasaan. Ada getaran ilahi di dalam setiap aktivitas kerohanian yang kita buat. Dan lebih dari itu, dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan mendapati Tuhan memposisikan kita untuk menjadi orang yang Dia sertai. Karena satu hal yang saya tahu, kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti akan mencintai kebenaran. Kalau kita mencintai kebenaran, kitab Mazmur pasal yang pertama mengatakan kita akan menjadi orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ini waktunya orang-orang non-Kristen yang lain yang sama sekali tidak pernah bersentuhan atau bahkan membenci kekristenan, mereka akan melihat hidup kita sebagai orang percaya yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan menjadi orang-orang yang disertai. Mereka melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak Anda untuk masuk ke website yang saya miliki, www.stephenagustinus.com, atau Anda juga bisa klik fanpage yang saya miliki di Facebook, atau Anda juga bisa mendaftarkan diri dengan cuma-cuma, dengan gratis untuk mengikuti daily devotion, renungan harian setiap hari, yang setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu saya kirimkan secara langsung ke gadget Anda masing-masing. Anda juga bisa ikut menyebarluaskan renungan harian tersebut, bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Dan saya percaya dengan Anda ikut menyebarkan renungan harian yang ada kepada sebanyak mungkin orang yang lain, Anda tanpa sadar sedang ikut menggulirkan gerakan Aku Cinta Tuhan ini. Dan Anda juga bisa mengikuti saya melalui berbagai media sosial yang ada. Dan pastikanlah lewat gerakan Aku Cinta Tuhan, engkau secara pribadi juga akan mengalami ada pekerjaan roh yang datang dalam hidupmu setiap hari. Engkau alami ada revival yang dari Tuhan yang melanda kehidupanmu setiap hari, sehingga hatimu terus terjagai menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya. Kalau engkau dicengkeram oleh realita hadirat Tuhan, saya percaya tidak akan ada lagi tempat dalam hidupmu untuk cinta dunia, untuk cinta diri sendiri, ataupun cinta akan uang. Mari kita gulirkan gerakan Aku Cinta Tuhan, dan pastikanlah gereja Tuhan dan setiap orang percaya yang tergabung dalam kegerakan Aku Cinta Tuhan ini akan menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Biarlah realita Tuhan terus nyata dalam hidupmu, dan lewat realita Tuhan yang ada, semua orang yang lain akan mengenali engkau menjadi tanda dan alamat, mengenali engkau sebagai orang yang diberkati dan disertai Tuhan. God bless you.